Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membacakan atau mereview sebuah buku dengan judul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Buku ini berisi tentang bagaimana kita bisa melewati duka, entah itu duka kehilangan yang berkaitan dengan rasa sedih, bahagia, kecewa, lega, penuh harap, dan lain sebagainya. Buku ini merintis jalan untuk mengurai duka dengan sederhana agar lebih mudah dipelajari. Buku ini juga menemani sekaligus menuntun siapapun untuk pelan-pelan menemui duka. Beragam emosi yang aku rasakan ketika membaca buku ini. Dari buku ini aku belajar banyak mengenai berbagai pendekatan yang dapat membuatku melalui kedukaan, termasuk filosofi cuci piring yang menurutku amat masuk akal. Berduka dan mencuci piring merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hal yang begitu abstrak dianalogikan dengan sesuatu yang begitu nyata di depan mata. Karena nggak ada orang yang nggak tahu apa itu cuci piring. Buku ini juga sangat membumi karena alih-alih menceritakan duka sebagai sesuatu yang harus diolah di alam lain. Oke, kita langsung saja ke bab 1 ya. Bab 1 yang berisi dengan judul Selamat Datang di Klub Berduka. Hai, selamat datang di Klub Berduka. Aku ingin mengatakan senang bertemu denganmu di sini, tapi sayangnya perkataan tersebut akan terdengar canggung. Bagaimana tidak? Syarat untuk menjadi anggota klub saja sudah tidak menyenangkan. Kehilangan seseorang yang bermakna untuk kita. Di sini, kami semua memiliki latar belakang yang sama. Di sini, orang-orang membicarakan tentang duka mereka. Mereka bercerita tentang kisahnya dengan orang yang dicintai semasa masih hidup, dan mereka juga akan membagikan tentang pengalamannya setelah orang tersebut pergi. Apabila pernah mengalami kehilangan yang seperti itu, kamu pun otomatis masuk dalam klub ini. Bagaimana ceritanya aku bisa berada di sini? Jadi begini. Semua dimulai pada tahun 2018, ketika aku kehilangan ayahku. Dia pergi secara tiba-tiba ketika aku sedang menjalani pendidikanku sebagai seorang psikiater. Aku mengatakan bahwa dia pergi di saat yang tidak tepat, yaitu 3 bulan sebelum kelulusanku. 1 bulan sebelum kepergian ayah, aku ditunjuk oleh panitia lulusan dokter untuk menyiapkan pidato kelulusan, mewakili ratusan teman-teman yang lulus di hari yang sama. Aku sudah menyiapkan naskah berisi cerita perjuanganku. Seberapa bangganya aku, betapa besar terima kasihku pada orang tua yang sudah mendukungku. Aku sudah menyiapkan kelakar dalam pidatoku. Saya beruntung mendapat dukungan banyak orang. Waktu saya mendaftar masuk ke spesialis psikiatri, hanya 3 orang di bumi ini yang menentang saya. Lalu, aku akan diam sejenak, menunjukkan jariku dengan gerakan menghitung dan melanjutkan ibu saya, ayah saya, dan kakak saya. Juni 2018, ayahku meninggal dalam usia 59 tahun. Secara medis, bahkan ayah belum masuk kategori lansia. 1 bulan kemudian, aku menghapus seluruh naskah pidatoku dan menulis ulang dengan hati yang hancur. Tidak pernah terbayang olehku bahwa ketika sedang mengalami kesedihan, tulisan yang kita goreskan sangat berbeda dibandingkan ketika sedang ceria. Bukan, aku tidak mengatakan tentang pilihan kata. Yang aku maksudkan berbeda adalah pesan yang ingin disampaikan. Apa kamu penasaran seperti apa pidatonya? Kebetulan aku masih menyimpan naskahnya. Aku meletakkan naskah tersebut di bagian akhir buku ini. Mungkin perlu kuingatkan lagi, walaupun kata-kata dalam naskah pidato tersebut indah, tapi aku tidak menyampaikan seindah bayanganmu. Aku berhenti 3 kali karena menangis ketika berdiri di panggung.
di hadapan ratusan teman lain. Sekali aku menangis ketika menyadari bahwa ada kursi kosong di sebelah kanan ibuku yang seharusnya ditempati oleh seorang ayah berusia 59 tahun. Sekali, aku menangis ketika menyadari bahwa ada kursi kosong di sebelah kanan ibuku yang seharusnya ditempati oleh seorang ayah berusia 59 tahun. Kedua, aku menangis ketika menceritakan bahwa aku perlu menandatangani Donut Results atau DNR, sebuah pernyataan medis bahwa kita berhenti memberikan pertolongan lebih lanjut lagi. Ketiga, aku menangis ketika menceritakan bagaimana orang-orang di sekeliling hadir di dekatku ketika aku sedang tidak bisa berdiri. Mereka tidak mengangkatku berdiri, mereka hanya berada di dekatku. Selama menyampaikan pidato, aku rasa aku membuat beberapa orang menangis, walau aku tidak tahu apakah mereka menangis karena kata-kata yang kusampaikan, atau karena mereka kasihan melihatku menangis di depan situ. Apapun alasannya, aku menghargai bahwa saat itu aku diizinkan untuk memperlihatkan lukaku kepada rekan seperjuanganku. Turun dari panggung, beberapa guruku menyambut, memeluk, menghujani dengan selamat dan terima kasih. Beberapa guru dan departemen lain juga melakukan hal yang sama, baik yang kukenal maupun belum kukenal. Kembali ke tempat duduk, rekan lulusan di sebelahku menepuk pundakku dan tersenyum. Aku mendapatkan banyak hal di hari itu, kecuali satu hal, kehadiran ayah.